Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Electrical Distribusi. Kali ini saya akan berbagi sedikit ya trik atau cara menghitung KHH kabel ya, kuat hantar arus kabel. Nah, dimana trik ini atau cara ini simple sekali ya. Mungkin dalam beberapa detik kalian bisa menghafal ya, menghitung cepat untuk penentuan KHH kabel tersebut. Nah, di sini sudah tampil ya di sini. Nah, ini penampang kabel, ukuran kabel. Di sini berapa sih KHH? Nah, di sini kita ambil contoh ya, apabila kalian menemukan kabel tembaga ya, kabel tembaga jenis tembaga. Nah, dengan penampang 70. Nah, berapa buat hantar arusnya ya, KH-nya ya, perkiraan KH kabel tersebut. Nah, ini cukup mudah ya, tinggal kalian mengingat faktor kalinya saja ya, faktor kalinya saja. Nah, di sini saya akan memberikan ya, di mana kabel tembaga dengan ukuran 70 mili saya berikan untuk faktor kali untuk menentukan KH. Nah ya, KH kabel tersebut. Ini saya tulis ya, faktor kali. Nah, di sini untuk tembaga ya, jenis tembaga dengan ukuran kabel 70. Ini saya berikan faktor kali untuk perhitungan kalian mudah cepat di lapangan. Faktor kalinya adalah 3. Nah, sehingga prediksi KH tersebut kalian bisa hitung ya dengan cepat mudah apabila nanti di lapangan KH ini berapa ya. Nah, itu Anda tinggal hitung saja di kalkulator, tidak perlu browsing Google. Yang ini hanya untuk prediksi KH. Nah, dari prediksi ini kalian juga akan nantinya bisa menentukan ya suatu perencanaan jaringan listrik ya, baik di pabrik maupun di industri-industri, apabila kalian sudah menemukan ataupun bisa menghafal ini. Nah, di sini saya sudah memberikan ya faktor kalinya 3, berarti KH-nya sama dengan 70 dikali 3. Nah, inilah KH-nya ya, buat antar arusnya ya, 210 ampere. Nah, ini prediksi KH ya, KH tembaga, dimana apabila kalian ya, contoh kalian seorang teknisi listrik. Nah, di sini apabila menemukan kabel tembaga diukur dengan alat ya, tang ampere atau multitester ataupun ampermeter. Nah, apabila menemukan KH dengan di atas 210 ini di penampang kabel ukuran 70, nah ini kalian cepat-cepat untuk usulkan penggantian ya ataupun rehab, karena apabila di atas KH ini ya, apalagi di atasnya ini melebihi sampai setengahnya atau 50%-nya, nah ini kemungkinan bisa terbakar. Nah, di 210 ini juga, ini pasti kabel kalian itu terasa hangat ya, panas ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana di penampang kabel jenis aluminium? Nah, saya akan bagi juga untuk jenis aluminium. Apabila di sini kalian menemukan atau menggunakan kabel 70 mm, berapa sih KH-nya? Ya, pertanyaan berapa KH-nya? Nah, ini saya kasih faktor kalinya ya. Nih, faktor kalinya 2,7 ya. Nah, kalian tinggal hitung saja prediksi KH-nya sekitar itu. Nah, jadi sama dengan 70 dikali 2,7. Nah, inilah prediksi untuk jenis pengantar aluminium ya, ampere ya. A ini ampere. Nah, bagaimana dengan penampang kabel, ukuran kabel yang lainnya? Itu sama ya, prediksinya itu sama. Contoh nih, saya kasih penampang 35 mm ya,
ini sama, tinggal kalian kali aja ya, faktor kalinya dengan 3. Nah, sama dengan 35 dikali 3. Nah, ini ya, ini saja, ini mudah sekali dihafalnya. Kalian di lapangan bila menemukan penampang ini, terus kalian mengukur arus di penampang kabel itu apabila melebihi itu ya, untuk perencanaan selanjutnya untuk mengganti kabel. Apalagi kabel itu di atas 20% sudah melebihi KA-nya, itu pasti akan terasa panas, sehingga dapat mengurangi juga umur kabel tersebut ya. Nah, ini sama juga aluminium 35, ini faktor kalinya 2,7, tinggal kalian hitung saja, 35 dikali 2,7. Nah, ini KH-nya ya, buat antar arusnya. Nah, apabila kalian sudah memahami KHA ya, buat antar arus, nah kalian seorang teknisi listrik pasti akan bisa menentukan jenis penampang kabel yang dibutuhkan. Di sini saya akan contohkan ya, dimana apabila kalian merencanakan daya listrik dengan daya 197 kPa. KPa ini ya, kalau dalam PA itu tinggal kalian kali 1000 saja di 197.000 PA. Nah, dengan tegangan ya, tegangan rendah ya di sisi pemakaian kalian. Tegangan rendah ini kalau untuk D97 ini pasti 3 pas. Nah, itu kita ambil tegangan terendah saja, 380 volt ya, 380 volt. Nah, bagaimana kita menghitung arus maksimumnya ya, karena arus maksimum ini menentukan ukuran kabel yang akan kita pergunakan. Nah, jadi kita harus menghitung arus maksimum untuk daya 197 kPa ini, dimana rumusnya yaitu tadi ya, ini daya dibagi tegangan ya, daya dibagi tegangan kali akar 3 karena 3 pas. Nah, kita hitung dulu akar 3 kali tegangan ini berapa ya. Jadi kita menentukan dulu tegangan akar 3 dari 380 volt itu berapa, sama dengan 380 karena akar 3 itu 1,73 ya. Jadi kita hitung. Nah, disinilah akar 3 dari 65 dari tegangan 380 volt. Jadi ini 657 volt ya. Nah, tinggal menentukan arus maksimum ya, berapa ampere yang akan dilalui kabel-kabel tersebut. Nah, tinggal daya saja dibagi tadi ya, tegangan akar 3 sama dengan 197 PA dan 7000 dibagi 657,4. Nah, inilah ya arus maksimum ya, arus maksimum sama dengan 299,67. kita bulatkan ya, kita bulatkan. Nah, ini ya arus maksimumnya. Nah, untuk pengaman instalasi atau MCCB ya, MCB atau fuse yang dipergunakan untuk arus ini berapa ya. Ini di pasaran itu banyak pengaman itu tidak tidak ada 29,67 ini hanya perhitungan ya, tapi di pasaran itu yang ada itu yang harus kita pergunakan itu 300 ya, karena 300 ampere
karena di sini untuk arus maksimum itu 99,67, maka pembatas atau MCB yang dipergunakan 300 ampere yang mendekati ya, yang mendekati daya ya, atau arus yang kita gunakan. Nah, itu 300 ampere. Nah, untuk menentukan jenis kabel yang akan kita pergunakan untuk daya 197, yaitu kalian tinggal tadi ya, faktor kali dari tembaga itu berapa sih? 3 ya, 3 ya tadi ya, di sini ya 3 ya. Nah, tinggal kalian bagi 3 saja, sama dengan ini dibagi 3. Nah, 100 ini ya, 100 mm ya. Tapi di pasaran ini untuk jenis penampang kabel yang biasanya banyak di pasaran itu 150 ya, 150 mm. Nah, jadi untuk daya 197 ini terbaiknya kalian menggunakan penampang 150 mm. Kalaupun untuk penghematan ya, kalaupun memang ada jenis di luar sana kabel 120 mm, silahkan Anda pergunakan kalau memang itu ada, karena masih di bawah KH kabel itu sendiri ya. Jadi 50 ini sebenarnya ini bisa sampai arus, kita hitung saja sama dengan 150 dikali 3. Nah, bisa sampai 150 ampere ya. Oke. Atau kalian juga bisa menggunakan penampang 70 ya, penampang 70 ya, 70 mm kali 2 sorry, ya, salah teknis, 70 mm kali 2 ya. Sorry, salah, kali 2 sorry ya. Nah, 140 ya, ini 140 ya, 70 kali 2 itu jadi 140 ya. Jadi dia mempunyai penampang jadi totalnya 140 ya, tinggal ini aja kali 3. Nah, dia di 120 ampere hanya 2 kali 70 mm itu ya. Jadi kalian bisa mempergunakan penampang 150 mm ya, ataupun juga menggunakan double ya, double dengan penampang 70 mm. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah ataupun penyampaian kurang jelas. Intinya ini hanya sekadar sharing ya untuk kalian, semoga bermanfaat. Apabila kalian suka dengan video-video yang saya sampaikan, silahkan like maupun ikuti terus channel saya agar kalian dapat mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat ataupun menambah ilmu kalian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.